Oke, halo Sobat KJ semuanya, selamat datang kembali di Silver KJ Otaku Room. Ya, halo Sobat KJ semuanya, selamat datang kembali di Silver KJ Otaku Room. Jadi kali ini KJ bakalan buka kembali Silver KJ Otaku Room untuk bahasan spesial, yaitu rekomendasi anime. Kayaknya emang nggak ada ininya ya, nggak ada spesialnya. Sebenarnya sih nggak ada kalau buat orang-orang yang nggak begitu ngikutin anime ya. Oke, kita langsung aja seperti ini nih. Jadi saya kan kalau di channel ini itu main game online sambil live streaming ya kan, sambil live streaming. Terus bulan ini tuh terjadi yang namanya, Bang, udah nonton Sword Art Online yang movie belum gitu kan. Terus itu obrolan ya, setiap KJ live streaming pasti ada aja yang tanya. Oke, berarti itu menandakan YouTube KJ ini sudah mencapai tahap orang tuh tahu kalau KJ itu senang bahas yang namanya anime Jepang-Jepangan ya kan. Semua yang berhubungan dengan Jepang-Jepangan gitu ya. Akhirnya setelah ada obrolan kemarin nonton Sword Art Online, KJ ngecek tuh di CGV ya. Setelah beberapa macam saya bikin konten yang buka figur nih, figur kelihatan nggak sih Bang? Enggak Kelihatan ya, mungkin ya figur yang di belakang nah ini. sip. Oke, sudah diturunkan aman. Figur ini dan ini Asuna yang versi God of Stasia sama Solus punya si Sinon ya, punya si Sinon. Itu Kaja sering bilang Kaja pengen banget nonton filmnya ya kan. Filmnya ini muncul itu tanggal Desember gitu kalau nggak salah, 2021 ya kan. Itu sudah on screen untuk global. Jadi di luar Jepang bisa nonton Sword Art Online ini. Dan sebelum KJ maju ke pembahasan berikutnya, KJ pengen buat sobat KJ yang anti spoiler dan pengen nungguin anime ini muncul di Netflix atau di bahasan-bahasan streamingan lainnya yang membahas tentang anime atau mengupload tentang anime, kalian boleh segera habiskan channel ini dengan klik tombol close di atas ya, dan tinggalkan saja tanpa beri like dan tanpa beri dislike, tapi subscribe dulu sebelum kalian tinggalkan, oke? Dan buat yang masih standby di sini, sobat KJ ya, kita bakalan lanjutin tentang Sword Art Online progresif yang berjudul Aria of a Starless Night. Gila. Aria of a Starless Night ini kalau KJ terkait itu adalah langit malam tanpa taburan bintang. Jadi ini menggambarkan betapa kelamnya Sword Art Online itu terjadi. Dan di sini sudah jelas banget menceritakan sekali atau menggambarkan sekali ketika sebuah game yang didambakan oleh orang banyak menjadi sebuah game yang menuju pada malapetaka. Ya, dimana ketika malam itu tidak ada bintangnya sama sekali. Kebayangkan kalau misalnya salah satu contoh adalah kalian sedang senang-senangnya dengan sesuatu, anggap saja sedang jatuh cinta gitu ya. Bintang itu berasa bertaburan kemana-mana, tapi ketika sesuatu itu hilang gitu ya, entah itu ditolak pacar atau diputusin pacar, ditinggal menikah sama pacar gitu ya, itu akan terjadi yang namanya bintang itu berjatuhan dan langit malam itu tidak ada. Dan ini seperti yang digambarkan di sini. Oke, itu cukup untuk di awal. Saya pengen gini loh, pengen menjelaskan anime ini kenapa sih cocok buat kalian tonton. Untuk apalagi untuk yang ngikutin Sword Art Online itu dari tahun 2010. Dari awal si Kirito ini masuk ke dunia Sword Art Online, masuk ke World of Aincrad ya, tempat menara terbang. Itu yang kita tahu, dan game kematian berjudul Sword Art Online berlatar belakang di tahun 2022. Dan bagusnya kita sudah sampai di tahun 2022, kita tidak sama sekali menemukan yang namanya Nerf Gear yang bisa kita pakai untuk full drive ke dalam gamenya. Itu aja sih informasi yang tidak penting yang ingin kasih sampaikan, oke? Jadi cerita ini pokoknya kalian itu apa ya, kasih berusaha untuk tidak spoiler sesignifikan mungkin, karena mungkin aja udah ada yang dapat DVD-nya atau ada yang udah dapat
bajakannya gitu ya dan lain sebagainya. Kaze tidak peduli itu, tapi membajak dan ini itu tidak baik ya. Meskipun kadang-kadang Kaze kalau dikasih orang juga ditonton juga gitu ya kan, bagus. Nah, untuk di sini kita kembali lagi supaya tidak berputar-putar. Sword Art Online ini adalah satu-satunya cerita yang menjelaskan alur cerita dari sisi Asuna. Karena selama ini kita nonton dari awal sampai akhir, tokoh utamanya jelas-jelas si Kirito atau Kirigaya Kazuto. Itu kok kayaknya dia tuh the one and only player terbaik Sword Art Online. Tapi di sini tetap dijelasin bahwa memang si Kirigaya Kazuto itu adalah satu-satunya player beta tester yang mencapai lantai tertinggi di Aincrad. Dan dia sudah bertemu dengan bos lantai 100 yang ada di film Ordinal Scale itu. Bosnya di kamuflase dan tidak dipertemukan karena sudah keburu ketemu sama si Kayaba Akihiko yang menyamar jadi Heathcliff ya. Menurut teori Kaze ya seperti itu, karena Kaze udah ngikutin semua movie-nya Sword Art Online. Seperti halnya di light novel itu, Kaze pernah ada potongan yang sempat Kaze baca bahwa Asuna ini adalah sosok yang tidak seperti yang kita lihat selama SAO itu ada berjalan gitu ya, berjalan maksudnya nonton dari awal sampai akhir tuh Asuna nggak kayak gitu gitu. Tapi di sini dibahas. Jadi kita bisa lihat kalau Asuna itu tidak setegas yang kita lihat perfect waifu gitu anjir, atau waifu yang menyenangkan untuk orang banyak. Enggak. Ini enggak. Karena kita lihat betapa culunnya seorang Asuna Yuki ketika pertama kali masuk Sword Art Online. Dan di sini ceritakan dia ini tidak main atas kehendak sendiri. Karena yang kita lihat di episode 1 dulu adalah dia ini kan serba sendirian. Tapi di Sword Art Online ini yang progresif, yang diceritakan di Area of Starless Night ya, ini adalah Asuna yang benar-benar bukan player profesional yang bisa jago di dalam segala macam bidang. Soalnya yang kita lihat selama ini kan dia jadi garda depan Sword Art Online ya kan, untuk menyelesaikan game tersebut. Terus si si Kilat judulnya tuh kan, si Kilat Asuna yang punya kemampuan luar biasa gitu. Dan sebelum Kirito punya yang namanya unique skill, Asuna ini udah punya yang namanya unique skill terlebih dahulu, yaitu dia bisa menebas lebih dari 8 kali untuk single sword. Karena hal tersebut ya mungkin kita berpikir bahwa si Asuna ini adalah wanita yang serba sempurna gitu ya. Dimana di sini tuh kita baru tahu kalau Asuna itu sebenarnya didatangkan ke Sao ini karena temannya. Di sini kita jadi tahu bahwa Asuna itu sebenarnya sangat kurang sekali bersosialisasi, atau orang-orang tuh menganggap dia orang yang dari keluarga berada lah, dan temannya itu sangat susah. Ranking Asuna itu kalau di sekolah masuk selalu 5 besar ya, posisi kedua pasti dia. Dan teman terdekatnya Asuna ini kita tahu namanya adalah Tozawa Misumi, yaitu di sini kita tahu dia adalah karakter yang muncul di trailer. Di trailer seseorang wanita yang menggunakan dead sight ya. Kenapa harus dead sight? Sebenarnya sight doang sih, alias sabit ya kan. Kalau orang bilang itu senjatanya dewa kematian atau Grim Reaper. Dead sight, salah satu senjata yang aneh di dalam game ini, karena yang lain di sini tuh menggunakan pedang ya kan, katana atau apapun yang bentuknya pedang doang. Sedangkan wanita ini menggunakan sight. Dan dari sini Kaze jadi makin paham apa itu istilah unique skill. Unique skill pada setiap karakter di Sword Art Online. Ya kan, kenapa si Kirito bisa pakai dual sword, ya kan, terus si Asuna bisa pakai skill yang menebas 8 kali berturut-turut melebihi orang lain, terus menebas lebih dari 4 kali untuk senjata yang tidak normal gitu kan, kayak sight itu kan namanya di sini disebut sebagai unique skill. Jadi anime ini tuh di movie diceritakan semua detail-detail hal yang sekecil ini.
Mungkin buat Sobat KJ kalau dengerin KJ kayak gini males, alias ngapain nonton kayak gitu. Tapi setelah kemarin nonton anime ini di bioskop ya, banyak orang yang akhirnya nonton ini kok ceritanya jadi garing. Makanya KJ coba bikin seperti ini supaya kalian bisa agak mengerti. Dan siapa tahu Sobat KJ itu mau nonton lagi dari season 1, ngetes apa sih yang salah gitu kan. Apa sih yang salah di sini, kok si Mang KJ seniat itu gitu. Alasannya simpel, KJ senang SAO ini karena ini adalah anime yang nemenin KJ selama kuliah dulu dari 2010 sampai akhirnya kelar. Oke, begitu aja sebenarnya. KJ ngasih rating itu di 6. Which is sebenarnya KJ ngasih itu 6 sih untuk jalur cerita. Tapi kalau untuk melengkapi jalur cerita, ini ratingnya ada di 8 dari 10. Oke, terus yang bikin anime ini jadi bagus itu adalah soundtrack dari Yuki Kajiuranya, men. Itu ya, kita denger lagi soundtrack berjudul Swordland versi progresif, bagus banget sumpah. Terus versi si Asuna nih, Luminous Sword ya, Luminous Sword itu juga keren banget di sini dimaininnya. Jadi orkestra yang di-upgrade dan bikin kita selama ada di bioskop ya. Dan buat Sobat KJ yang gak nonton di bioskop, maaf banget karena KJ ekspektasinya tinggi banget ya. Kemarin tuh sampai teriak-teriak sendiri gitu. By the way, KJ di sana nontonnya nggak sendirian, bareng sama si Mamang Eko yang udah lama nggak bikin konten di sini, ya kan? Jadi kita nonton bareng di sana itu kita heboh sendiri. Saking hebohnya mungkin pengunjung yang lain kesel ya. Tapi nggak apa-apa sih, karena mungkin jiwa wibu KJ keluar gitu ya. Pokoknya ini kalau nggak nonton di bioskop, menyesal men. Malah KJ pengennya tuh kayak punya home theater sendiri untuk bahas ini. Saking si original soundtracknya tuh keren. Terus setiap sword effect gitu ya, pedang beradu pedang itu kedengeran ke telinga tuh bagus. Udah gitu pedang mengadu ke si shield gitu ya, tring, wah itu keren. KJ kasih 10 dari 10 untuk special effect dan untuk original soundtracknya. Jadi buat Sobat KJ yang menunggu ini, kasih saranin tungguin. Kalaupun misalnya ada rezekinya, kalian beli DVD-nya, cari yang updatean berbahasa Inggris, silahkan beli dan hargai pembuatan anime ini karena ini menceritakan semua tentang Sword Art Online lebih detail. Kalau nggak ada ini mungkin nanti kita nggak akan bisa lihat Sword Art Online Underworld yang baru itu seperti apa, karena kita bakal mengambang kemana-mana. Dan di sini dibuka pelan-pelan dalam bentuk movie. Durasinya sekitar 93 menitan. Dan KJ yakinkan untuk pecinta Sword Art Online atau fansnya Sword Art Online ini, kalian gak akan nyesel untuk nonton. Ya, KJ tungguin komentar kalian. Dan buat Sobat KJ yang senang bahasan tentang Otaku Room yang merekomendasikan anime, untuk ajak teman-teman Sobat KJ mampir ke sini, bantuin like, bantuin share dan subscribe. Kita kejar 5.000 subscriber di akhir tahun ini. Semoga bisa lebih banyak lagi dari 5.000 subscriber. Dan tujuan KJ adalah untuk mencoba mencari otaku yang positif. Terus juga kita bisa membedakan mana otaku dan mana wibu ya, supaya tidak ada hal-hal yang asal jeplak. Orang senang Jepang-Jepangan, wibu. Orang senang nonton anime, wibu. KJ ingin menghilangkan itu karena tidak semua orang anime lovers adalah wibu dan tidak semua otaku adalah anime lovers. Ya, mungkin itu aja. Thank you. Akhir kata KJ mengucapkan Sampurasun minasan, dan kita akan bertemu lagi di bahasan Silver KJ Otaku Room anime recommendation berikutnya. Dadah Sobat KJ. Thank you sudah mampir ya.